Mitra bisnis Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan. Namun rencananya akan diuji materikan di MK oleh beberapa pihak. Salah satu yang diprotes adalah penghapusan mandatory spending atau kewajiban belanja sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan di luar gaji. Padahal alasan penghapusan itu adalah agar pengeluarannya lebih tepat sasaran, bukan asal hanya spending atau belanja karena diwajibkan. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Baik Pak Timbul, apa yang dapat dicermati dari hal ini? Memang dalam Undang-Undang Kesehatan yang disahkan, itu mandatory spending, yaitu minimal 5% anggaran dari APBN dan 10% anggaran dari APBD dihapuskan untuk kesehatan yang di luar gaji. Nah, jadi secara yuridis begini, TAP MPR 10 tahun 2001 itu kan mengamanatkan di poin 5A huruf 4, Presiden dimandatkan mengalokasikan minimal 15% anggaran untuk kesehatan. Makanya dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 171 dinyatakan bahwa minimal 5% APBN dan 10% APBD, jumlahnya 15%, dialokasikan untuk kesehatan di luar gaji. Nah, jadi ini yang menjadi patokan bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan program-program kesehatannya maupun bantuan sosial untuk kesehatan. Nah, jadi ini mandatory spending yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang 36 tahun 2009. Undang-Undang 36 tahun 2009 bagian yang di omnibus law-kan di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini yang dihapus, termasuk 171, pasal 171 itu juga dihapus. Kalau kita baca Undang-Undang Kesehatan saat ini, tentang pendanaan kesehatan itu ada di pasal 401 sampai 412. Nah, di situ tidak muncul lagi kata 5% dan 10%. Cuma hanya disebutkan terkait dengan anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk dianggarkan dibandingkan dengan keperluan lainnya, baik pusat maupun daerah. Nah, ini tentunya tidak ada kewajiban pemerintah lagi untuk mengalokasikan 5% APBN dan 10% APBD. Bisa nggak pemerintah mengalokasikan cuma 3% dari APBN? Ya boleh aja, karena nggak ada yang larang. Nah, jadi tentunya kalau menurut saya secara yuridis dulu, kita melihat secara yuridis, TAP MPR itu kedudukan hukumnya di atas undang-undang. Makanya dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan pasal 401 412 yang menghapus, yang tidak lagi menyatakan mandatory spending 5% dan 10%, itu sudah bertentangan dengan TAP MPR. Kedudukan hukum TAP MPR itu dalam hierarki hukum kita di atas undang-undang. Nah, dari sisi sosiologis, ini yang tadi terkait dengan BPJS, bahwa 5% yang selama ini dialokasikan oleh pemerintah di APBN, salah satunya adalah untuk membiayai iuran masyarakat miskin yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi sebagai penerima bantuan iuran. Nah, yang kalau sejak 2018 itu kan 96,8 juta kuotanya. Walaupun kalau saya perhatikan 96,8, 95 realisasinya 90, terus menurun. Di 2022 kemarin saya hitung rata-rata 86,6 juta orang. Jadi dari 96 hanya 86, 10 jutaan lebih tidak diisi gitu. Karena tadi faktor anggaran, fiskal dan sebagainya. Demikian juga pemerintah daerah, minimal 10%, itu juga 10% termasuk bantuan sosial, yaitu pemerintah daerah membayarkan iuran masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemda ke BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI, seperti itu, masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, kalau 5% dan 10% ini dihapus, artinya kekhawatiran kita pertama adalah jumlah masyarakat miskin yang didaftarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan akan menurun. Sekarang saja sudah menurun tadi, walaupun sudah disebut 5%, tapi kan realisasinya di 2022 hanya 86,6 juta orang. Bagaimana dengan argumentasi Menkes yang menyebutkan banyak anggaran kesehatan yang tidak tepat sasaran, sehingga lebih baik fokus ke output? Ya, kalau menurut saya ya, ini pernyataan yang menurut saya justru menjadi bukti bahwa selama ini perencanaan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu buruk. Kan
ketika mau mengalokasikan anggaran kan sudah direncanakan. Misalnya program A, B, C, D. Tujuannya A, B, C, D. Semuanya ada target-target. Nggak mungkin kita buat asal-asal, enggak. Nah, tetapi ketika memang direncanakan dan diimplementasikan tidak sesuai, ya harusnya kan justru Kementerian Kesehatan mengevaluasi ini. Kenapa? Bukan berarti kalau pernyataan Pak Menkes itu kan membuktikan bahwa proses perencanaan kegiatan kesehatan yang dilakukan selama ini kan hanya mungkin saya mau katakan asal-asalan, sehingga Menkes mengatakan tidak tercapai. Ya tidak tercapai itu karena apa? Karena perencanaannya kurangkah? Tidak matang? Atau dalam proses implementasinya banyak penyalahgunaan di sana. Ya, itu yang tinggal dievaluasi. Bukan malah mengorbankan TAP MPR ya yang memang itu dipentingkan untuk kita begitu. Demikian Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Saya Ari Yudhistira.